Pikiran manusia adalah salah satu misteri terbesar yang pernah ada. Dalam satu waktu, ia bisa menjadi alat yang paling luar biasa, memungkinkan kita menciptakan seni, teknologi, dan ide-ide besar. Namun, pada saat yang sama, pikiran juga dapat menjadi jebakan, menyeret kita ke dalam lingkaran gelap overthinking, ketakutan yang tak berdasar, dan bahkan kehilangan kendali atas realitas. Kenyataannya adalah, setiap orang memiliki peluang untuk gila, bukan dalam arti klinis semata, tetapi dalam arti kehilangan pijakan di antara logika dan emosi. Salah satu penyebab utama dari risiko ini adalah ketidakmampuan kita untuk mengenali batas antara pikiran dan kenyataan. Pikiran memiliki kekuatan untuk menciptakan ilusi yang begitu nyata sehingga kita seringkali tidak menyadari bahwa kita sedang ditipu oleh diri sendiri. Contoh sederhana adalah saat kita memikirkan sesuatu yang buruk yang mungkin terjadi di masa depan. Pikiran itu berkembang, membesar, hingga akhirnya terasa seperti kenyataan. Kita mulai merasakan gejala fisik, detak jantung yang meningkat, napas yang terasa sesak, meskipun faktanya tidak ada ancaman nyata di sekitar kita. Pikiran telah menguasai tubuh, dan jika ini terus berlanjut, bisa saja kita kehilangan kendali sepenuhnya. Manusia juga memiliki kecenderungan untuk menganggap diri mereka lebih stabil daripada sebenarnya. Kita sering berpikir bahwa kegilaan adalah sesuatu yang jauh, sesuatu yang hanya terjadi pada orang lain. Padahal, setiap hari kita semua berada dalam risiko kecil untuk kehilangan arah, terutama jika kita tidak sadar tentang bagaimana pikiran kita bekerja. Contohnya, perasaan irasional terhadap orang lain, rasa cemburu, marah, atau takut yang tidak berdasar. Kita mungkin menyalahkan orang tersebut, tetapi sebenarnya, itu hanyalah refleksi dari konflik dalam diri kita sendiri. Kita hidup di zaman di mana tekanan untuk menjadi sempurna sangat tinggi. Media sosial, harapan masyarakat, dan tekanan keluarga menciptakan beban berat di pikiran kita. Ketika kita tidak memenuhi standar tersebut, suara kecil di kepala kita mulai mengkritik, mencemooh, dan merendahkan. Kamu tidak cukup baik, kamu gagal, atau hidupmu tidak akan pernah sebaik hidup orang lain. Jika suara ini dibiarkan tanpa pengawasan, ia akan tumbuh menjadi monster besar yang merusak kepercayaan diri kita. Overthinking adalah salah satu jebakan pikiran yang paling umum. Kita seringkali terjebak dalam siklus pemikiran tanpa akhir, mencoba memecahkan masalah yang sebenarnya tidak memiliki solusi segera. Misalnya, memikirkan apa yang bisa kita lakukan di masa lalu untuk mengubah hasil di masa sekarang. Pikiran ini tidak hanya melelahkan tetapi juga menghancurkan produktivitas. Ia mencuri waktu dan energi yang seharusnya bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Untuk mengatasi overthinking, kita perlu memahami bahwa pikiran hanyalah alat, bukan tuan. Langkah pertama adalah mengenali saat kita sedang terjebak dalam pola pikir negatif. Seringkali, kita tidak menyadari bahwa kita sedang overthinking sampai efeknya mulai terasa, seperti kelelahan mental atau kecemasan yang meningkat. Salah satu teknik yang bisa digunakan adalah dengan menantang pikiran tersebut. Misalnya, ketika pikiran negatif muncul, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini berguna? Jika jawabannya tidak, maka saatnya untuk melepaskan pikiran itu. Pikiran buruk juga seringkali muncul dari rasa takut akan ketidakpastian. Kita cenderung ingin memprediksi segala sesuatu, meskipun kita tahu bahwa hidup penuh dengan hal-hal yang tak terduga. Alih-alih melawan ketidakpastian, kita bisa mencoba untuk berdamai dengannya. Ingatlah bahwa tidak mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya adalah bagian dari keindahan hidup. Ketika kita menerima ketidakpastian, kita memberi diri kita ruang untuk bernapas dan menjalani hidup dengan lebih bebas. Salah satu cara lain untuk menjaga kewarasan adalah dengan mempraktikkan mindfulness atau kesadaran penuh. Mindfulness mengajarkan kita untuk hidup di saat ini, tanpa penilaian, dan dengan penerimaan penuh. Ketika kita fokus pada apa yang ada di depan kita, suara burung, hembusan angin, atau detak jantung kita sendiri, pikiran negatif kehilangan kekuatannya. Mereka tidak lagi memiliki ruang untuk tumbuh, karena perhatian kita sepenuhnya tertuju pada momen ini. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua pikiran buruk harus dihilangkan. Beberapa dari mereka adalah sinyal dari tubuh atau pikiran kita bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Misalnya, rasa cemas sebelum presentasi bisa menjadi dorongan untuk mempersiapkan diri lebih baik.
Alih-alih melawan pikiran tersebut, kita bisa menggunakannya sebagai motivasi untuk bertindak. Dalam interaksi dengan manusia lain, kita juga perlu berhati-hati. Pikiran buruk seringkali berasal dari asumsi atau kesalahpahaman tentang orang lain. Kita mungkin berpikir bahwa seseorang tidak menyukai kita karena caranya berbicara atau bertindak. Padahal, itu mungkin hanya karena mereka sedang mengalami hari yang buruk. Sebelum mengambil kesimpulan, cobalah untuk mencari klarifikasi. Bertanya langsung atau mencoba memahami perspektif orang lain bisa membantu mengurangi kebingungan dan konflik. Ada juga kebiasaan yang jarang disadari tetapi sangat membantu, berbicara dengan diri sendiri. Bukan berbicara dalam arti mengkritik atau mengeluh, tetapi berbicara dengan cara yang positif dan penuh kasih. Misalnya, ketika merasa sedih atau kecewa, katakan pada diri sendiri, "Tidak apa-apa merasa seperti ini. Ini adalah bagian dari menjadi manusia baik." Memberikan dukungan pada diri sendiri seperti ini bisa menjadi obat yang kuat untuk mengatasi pikiran buruk. Kita juga perlu memahami bahwa kesehatan mental bukanlah garis lurus. Ada saat-saat di mana kita merasa kuat dan mampu menghadapi segala tantangan, tetapi ada juga saat di mana kita merasa lemah. Yang penting adalah bagaimana kita merespons saat berada di titik rendah. Jangan takut untuk mencari bantuan, baik itu dari teman, keluarga, atau profesional. Tidak ada salahnya untuk mengakui bahwa kita membutuhkan dukungan. Akhirnya, penting untuk diingat bahwa pikiran adalah bagian dari diri kita, tetapi mereka bukanlah keseluruhan diri kita. Kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana merespons pikiran tersebut. Dengan mengenali pola pikir yang tidak sehat, berlatih mindfulness, dan mencari dukungan saat dibutuhkan, kita bisa menjaga kewarasan di tengah kompleksitas hidup. Dan yang paling penting, jangan pernah meremehkan kekuatan dari satu langkah kecil. Karena dalam perjalanan melawan pikiran buruk, setiap langkah maju adalah kemenangan besar.